Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para ustaz, para kiai, yang dimuliakan Allah, hadirin jamaah salat subuh. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang makna Isra, yang merupakan fi'il amar yang berarti perintah untuk membaca. Di dalam Iqra ternyata memiliki makna yang luas. Sebahagian ulama menyebut berasal dari kata qara'a, yang maknanya mengumpulkan, menghimpun. Karena dalam surah Al-Alaq, tatkala Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ayat 1 sampai 5 kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah Iqra tak nampak objeknya. Kalau perintah minumlah, ada minumnya, maka diminum. Ini jelas objeknya ada. Tapi ketika Iqra, bacalah, objeknya nggak ada. Ma'al Nabi Qori, kata Nabi. Apa yang mesti dibaca? Ada satu kaidah, kalau seandainya objeknya tidak nampak, maka keseluruhannya harus dibaca. Kalau nggak ada minumnya, kemudian Tuhan Allah mengatakan minum, nggak ada objeknya, maka kita tunggu semua minuman pasti datang. Pasti banyak objek yang dituju. Ketika dikatakan minumlah, tapi minumannya nggak nampak. Ayo mari minum, berarti ada minuman yang banyak di situ. Nah begitu juga dalam Iqra, bacalah. Ada objek yang nampak, ada objek yang tak nampak. Ada yang bentuk fisik, ada yang metafisik. Oleh karena itu, konsistennya Al-Quran. Tatkala perintah Iqra turun, maka kemudian berangsur-angsur ayat-ayat menyangkut apa yang harus dibaca muncul. Iqra yang pertama adalah how to read, bagaimana kita membaca. Di umat Nabi Muhammad yang terakhir ini sudah jelas nih objeknya. Yang dibaca salah satunya Al-Quran. Meskipun makna Iqra tadi yang dibaca itu bukan hanya Al-Quran, yang lain pun boleh dibaca. Bahkan diperintahkan untuk dibaca buku-buku ilmu pengetahuan selain Al-Quran mesti dibaca karena Iqra. Tetapi ketika tertuju kepada Al-Quran, maka kemudian Iqra tadi bahasanya menjadi tilawah, bacaan, Al-Quran. Dan ini sejalan dengan apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Rabbana wab'as minhum rasulan. Rabbana wab'as
rasulam minhum. Pertama, yatslu alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayat. Jadi Iqra yang pertama adalah tala, tilawah, membaca. Jangan tanggung membaca. Membaca harus dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas kita baca. Umat Islam harus menguasai bacaan Al-Quran. Maka ketika dibacakan, tilawahkan Al-Quran ini, muncullah ilmu-ilmunya. Ilmu tajwid mesti kita tahu, makhrajul hurufnya kita tahu. Dibaca dengan tartil, dengan rapi bacaan. Terus gimana kalau belum bisa? Nggak apa-apa, baca terbata-bata pun nggak apa-apa. Yang penting dibaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Salah satu hadis diceritakan bahwa Nabi kepada sahabat memerintahkan agar membaca Al-Quran minimal dikhatamkan itu 1 bulan. Sahabat lain pula kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kurang dari itu pun kami sanggup. Kalau gitu kata Nabi, 20 hari tamatkan bacaan Al-Quran. Kurang dari itu pun kami sanggup. Kalau gitu isrin 10 hari. Kurang dari itu pun sanggup. Makanya memang para sahabat itu bisa 1 malam khatam Al-Quran. Utsman bin Affan itu selesai sholat isya sampai subuh bisa 1 khataman Al-Quran dibaca. Tapi ada hijab Nabi, kata Nabi, jangan kurang dari 7 hari. Kalau bisa 7 hari, jangan lebih, jangan kurang. Nah, itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi dalam membaca Al-Quran sampai hatam. Berapa lama? 7 hari. Bagaimana cara membacanya? Hitungan bilangan prima, 1 tambah 3 di hari pertama, jadi 4 surat. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. 4 surat. Lalu kemudian hari kedua ditambah 5. 4 ditambah 5 berapa? 9. Apa yang dibaca? Hari kedua dimulai dari surat Al-Maidah. Lalu kemudian baca surah setelah Al-Maidah itu Al-An'am, surah ke-6. Surah ke-7 Al-A'raf, surah ke-8 Al-Anfal, dan surah ke-9 At-Taubah. Hari ketiga dimulai dari surah Yunus, surah ke-10. Setelah At-Taubah, hari ketiga dimulai dari surah Yunus. Ditambah berapa? Ditambah 7. Jadi 1 plus 3 hari pertama, plus 5 hari kedua, plus 7 hari ketiga. Jadi sampai ke surah ke-16. Apa itu surah An-Nahl? Ditambah lagi nanti hari keempat 9. 16 tambah 9 25 sampai ke surah Al-Furqan. Ditambah lagi nanti 11 hari kelimanya menjadi 30. Jadi surah ke-36. Dari surah ke-26 dibaca sampai ke surah 36, surah Yasin. Di ujung surah Yasin. Nah, hari ke-6 mulai dari surah As-Saffat 37 sampai ke surah 49, surah Al-Hujurat. Jadi tambahnya 13. Lalu setelah itu di hari terakhir dibaca surah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.